Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1995 hari. H-5, Renungan Pagi ini genap berusia 2000 hari mengudara non-stop. Haleluya. Tepatnya hari ke-2000 tanggal 12 Desember. Dan kami akan mengadakan aksi sosial bagi-bagi sembako dan barang-barang yang diperlukan oleh beberapa panti-panti asuhan. Dan tanggal 12 itu kami akan mengunjungi panti asuhan tunanetra. Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi, Saudara bisa menghubungi nomor WA saya di 081337491360, atau Saudara yang mau menabur, Saudara bisa mentransfer ke rekening Bank BNI di nomor rekening 1615570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ayub pasal 5 ayat 8 sampai ayat 16. Ayub pasal 5 ayat 8 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari, mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari, mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang heran dan ajaib ketika kita datang mencari Tuhan. Amin. Saudara perhatikan bahwa Elifas memberikan satu peneguhan, kata-kata yang menguatkan kepada Ayub sahabatnya yang saat itu sedang terpuruk. Dan dia berkata, kalau seandainya itu terjadi kepadaku, aku akan mencari Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar ada kuasa yang heran dan ajaib ketika kita datang cari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang mencari Tuhan, maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Amin. Dan kita mau belajar hari ini. Yang pertama saudara, ketika kita datang cari Tuhan, yang pertama, perhatikan ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang mencari Tuhan, maka saudara akan melihat
Tuhan bekerja dengan luar biasa, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang heran dan ajaib, yang tak terbilang banyaknya Tuhan akan berikan kepada mereka yang datang mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya kalau kita datang cari Tuhan, kita mendapat keuntungan besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Kalau saudara tidak cari Tuhan, saudara rugi besar. Saya percaya tidak ada manusia yang mau rugi. Kalau saudara mau untung besar, cari Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dampak yang hebat, dahsyat, luar biasa ketika kita mencari Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memberkati kita. Perhatikan ayat 10 di sana. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hujan itu menandakan berkat. Amin. Nah, Tuhan akan memberikan berkat di setiap musim. Baik itu musim panas, musim hujan, Tuhan akan curahkan berkat kepada orang-orang yang cari Tuhan. Amin. Mau dalam musim kemarau sekalipun, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang datang mencari Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan pastinya orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, cari Tuhan. Kalau saudara tidak mencari Tuhan dalam hidup saudara, dengar ini baik-baik, saudara sedang mencari-cari masalah di hadapan Tuhan. Dan kita sudah belajar perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka tidak cari Tuhan, saudara, mereka melupakan Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka kalah dalam peperangan, mereka ditawan, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Supaya apa? Di tengah keterpurukan mereka, mereka datang cari Tuhan. Ketika mereka cari Tuhan, Tuhan kirim penolong untuk mengeluarkan bangsa Israel, umat kesayangan Tuhan, dari penjajahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perjalanan bangsa Israel itu kita belajar. Ketika mereka datang cari Tuhan, mereka aman. Amin. Mereka diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tidak mencari Tuhan, mereka ada dalam masalah. Mereka ada di bawah penjajahan. Mereka diperbudak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang cari Tuhan. Maka saudara akan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan akan mengangkat derajat atau promosi saudara yang tadinya di bawah, Tuhan akan angkat tinggi saudara. Amin. Yang mungkin tadinya saudara hanya karyawan biasa, Tuhan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara saat ini hanya cuci mobil, hanya karyawan rendahan, tapi percayalah kalau saudara cari Tuhan, Tuhan yang akan promosikan saudara. Amin. Perhatikan ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, makanya firman Tuhan katakan, saudara yang berjalan meneteskan air mata sambil menangis menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan yang akan promosikan saudara. Amin. Saudara lihat, perjalanan Mordekai itu kan luar biasa. Saudara, dia yang tadinya cuma pegawai biasa, tetapi dia betul-betul cinta kepada saudara sesamanya, orang-orang Yahudi yang ada di Persia di bawah pemerintahan Ahasiweros, di mana Haman, seorang pejabat tinggi, sangat benci kepada orang-orang Yahudi karena Mordekai tidak bersujud, tidak berlutut ketika bertemu dengan Haman, dan Haman sangat benci dengan apa yang dilakukan oleh Mordekai, dan dia ingin bukan hanya mau membunuh Mordekai, tetapi dia ingin
membunuh kaumnya Mordekai, yaitu orang-orang Yahudi. Betapa jahatnya Haman. Tapi saudara lihat, karena dia betul-betul mencari Tuhan, dia paham firman Tuhan, Mordekai dipromosikan Tuhan dari pegawai biasa menjadi orang nomor 2 di kerajaan Ahasiweros, Raja Persia. Ini luar biasa. Promosi Tuhan luar biasa. Dia ada dalam tekanan persoalan pergumulan, bahkan bahaya teror yang mengancam dia. Di mana Haman punya rencana yang jahat kepada Mordekai. Tapi saudara lihat, Tuhan bela. Tuhan balikan keadaan. Sehingga rencana jahatnya untuk Mordekai justru menimpa dirinya sendiri. 10 anaknya juga mati disulah. Karena apa? Rencana jahat Haman kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya umat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberkati kalau kita datang cari Tuhan sumber berkat. Jangan cari remah-remah berkatnya, cari sumbernya. Amin. Di saat saudara mencari sumber berkat, saudara pasti diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Mordekai. Mordekai dipromosikan Tuhan dengan cara yang heran dan ajaib, luar biasa. Dari pegawai biasa, jadi orang yang luar biasa. Menjadi orang kedua di Persia, yang bisa dikatakan pada saat itu Ahasiweros menguasai dunia. Haleluya. Itulah cara Tuhan mempromosikan umat Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, ketika kita datang mencari Tuhan, perhatikan ayat 12 dan ayat 13 di sana. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Saudara, saya melihat di sini, ketika kita datang mencari Tuhan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tuhan akan menggagalkan semua rencana-rencana orang-orang jahat yang merencanakan kejahatan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Ketika kita mencari Tuhan, itu artinya tadi saya katakan, kita mengandalkan Tuhan. Sehingga di saat kita terbaring tidur, kita berjalan-jalan, saudara, kita nggak perlu baca mantra, karena Tuhan yang sudah menjaga, melindungi kita. Amin. Nah, kalau kita pakai baca mantra, saudara, ketika ada orang yang berniat jahat, kita tidur, kita kena, saudara. Ketika kita tidak membaca mantra itu, kita kena, saudara. Tapi kita mengimani. Ketika kita datang cari Tuhan, Tuhan yang menjaga kita. Jadi kita nggak perlu baca-baca mantra. Kita tidak siap sekalipun. Kita sedang tidur. Tuhan tetap jaga kita. Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Ketika kita datang cari Tuhan, Tuhan menjamin kita dengan keamanan. Amin. Malaikat Tuhan menjaga, melindungi orang-orang benar. Orang-orang percaya. Saudara dan saya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima. Dampak luar biasa ketika kita mencari Tuhan. Ayat 15, perhatikan. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Amin. Saudara perhatikan. Yang kelima ini, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang benar, orang-orang percaya. Ya, saudara dan saya. Ini janji luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang cari Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Menyelamatkan dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita nanti dengan memberi keselamatan kekal. Ketika kita percaya Tuhan, kita tidak akan binasa. Kita akan hidup kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari Tuhan, oh ini nanti tanggal 24 atau tanggal 25 baru ke gereja. Saudara, cari Tuhan setiap hari.
Dengan kita apa? Memuji, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita baca satu ayat firman Tuhan itu luar biasa. Karena di saat kita membaca firman Tuhan, kita langsung berhadapan muka dengan Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita renungkan. Itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu baca firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita akan betul-betul intim dengan Tuhan. Kita akan betul-betul mengenal suara Tuhan yang adalah gembala agung kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan hamba berdoa untuk mereka yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Beri umur panjang kepada mereka. Hidup mereka selalu bersuka cita bahagia hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport pelayanan ini untuk kita bersama-sama mengadakan aksi sosial pada tanggal 12 Desember, tepatnya hari ke-2000. Renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis. Terus mengabarkan kabar baik sehingga makin banyak orang dikuatkan, percaya, dan diberkati oleh pelayanan ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.